alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta nanda kami kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ke-23 hari ini, tanpa kita rasakan dan tanpa juga kita memang mengingatnya dengan secepat apa sih yang akan kita lakukan. Ternyata bulan-bulan yang dikatakan amat mulia oleh Allah, bulan Ramadan 1446 Hijriah, mulai dari hari pertama sampai pada hari malam yang ke-23 hari ini, hendak terasa bagi awak dengan adanya beberapa bimbingan, beberapa tausiah-tausiah, beberapa juga perjuangan-perjuangan yang kita lalui. Mulai dari pagi dengan bersahurnya kita, sampai dengan menuju juga berbuka di selesai dengan sebelum maghrib tadi. Dengan perjuangan itu tidak saja menahan haus dan lapar, juga menahan segala apa yang mengurangi nilai-nilai ibadah puasa kita. Termasuk juga dengan keadaan-keadaan yang kita lalui di dalam sebuah kehidupan kita. Kok ibaratnya diri kita adanya sebuah perjalanan amanah yang diberikan oleh Allah. Bahwa dunia ini adalah menghantarkan diri kita untuk membekali untuk akhirat kelak. Berarti adalah dunia jembatan untuk membahagiakan kita hidup di akhirat, tetapi juga di dunia kita juga akan kita cari untuk bahagianya. Ibaratnya sebuah roda yang namanya mobil yang berjalan. Dilihat sebuah nilai-nilai yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Ada jalan yang mendaki yang amat meragukan kita untuk melaluinya.
Bagaimana gas yang untuk kita tekan untuk mendaki mobil itu bisa sampai ke tujuan kita. Berikutnya ada jalan yang menurun, yang sangat tajam dan terjal sekali, yang adanya samping kiri dan samping kanan kita ada jurang yang amat dalam. Dan itu merinding bulu roma kita, bahkan ragu-ragu dan takut kita. Bagaimana nanti mengendalikan mobil ini dengan jalan yang amat tajam penurunannya. Bahkan di balik itu ada lagi yang berliku dengan saking patahnya. Kiri dan kanan, dan bahkan belokannya itu dengan belokannya tidak satu saja yang kita lalui. Tetapi belokan itu juga penuh lobang-lobang dan kerikil-kerikil dan hal-hal lain yang merintangi di dalam kehidupan kita. Maka kita kembali kepada Allah, bahwa Allah lah yang mengatur segala-galanya. Kita yakin itu bahwa di lubuk hati sanubari kita, bahwa Allah membimbing hamba-hambanya yang menikmati dengan syukurnya kepada Allah. Alhamdulillah, kita hadir di malam yang ke-23 ini, kita berdoa kepada Allah segala bentuk aktivitas kita, mulai dari pagi tadi sampai detik ini, baik berupa perkataan kita, pandangan penglihatan kita, pendengaran kita, anggota-anggota kita, baik itu tangan dan kaki kita, apalagi di hati yang amat dalam ini, yang akan merasakan sebuah kenikmatan beribadah itu kepada Allah. Semoga nilai-nilai ibadah kita yang kita lakukan menjadi amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita peruntukkan kepada Rasulullah, junjungan dan bahkan figur yang juga sampai di dunia kelak itu diakui oleh lawan dan diakui oleh kawan. Lawan saya mengakui bahwa figurnya Nabi Muhammad itu, suri teladan Muhammad itu sampai ke akhirat kelak menjadi junjungan umat. Maka pada dasarnya hari ini alangkah bahagianya kita, dari mungkin nenek-nenek kita, dari juga mungkin bapak dan ibu kita, dari juga saudara-saudara kita yang menganut nilai-nilai keislaman itu, bahwa menghantarkan keselamatan hidup bahagia di dunia yang dibawa oleh Rasulullah kita. Semoga dengan ucapan itu kita mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, izinkan kami mencoba menyampaikan sakalimah, dua kalimah di hadapan Bapak dan Ibu, dan juga kepada Bapak dan Ibu dan anak-anak kami. Semoga ini hal yang kita sampaikan akan mengantarkan juga nilai-nilai keilmuan dan nilai agama di sisi kita. Walaupun di hari pertama sampai hari yang ke-22 patang, itu betapa banyaknya ilmu-ilmu yang sudah kita rekam di dalam diri kita, sehingga itu amat bermanfaat untuk menghantarkan keselamatan diri kita. Tertopang ucapan penghormatan kepada juga ya MC adinda kita, tidak mengurangi arti mohon maaf yang sedalam-dalamnya, Bapak dan Ibu
dan berserta anak-anak kami yang kami muliakan. Kita lirik di dalam surah At-Tin tadi, yaitu ayat 4 dan 5. Bahwa dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, sudah menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Maka pada dasarnya hari ini tidak jauh-jauh untuk melirik diri orang, diri makhluk lain, tapi diri awak yang dibilang oleh Allah. Dijadikan seorang hamba itu, dijadikan yang namanya umatnya itu adalah hamba yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini, izinkan kepada para wartawan dan anak-anak kita, silakan kalau ada mabungang bukunya yang masih kosong, boleh dicatat dengan adanya sebuah judul, memahami diri untuk mendekatkan menuju takwa. Memahami diri untuk mendekatkan menuju takwa. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, awak tak akan jauh-jauh mengkaji seperti yang kita sampaikan tadi. Awak lirik di dalam hadiah ciptaan Allah kepada kita bersama hari ini. Kok ibaratnya awak bakaco, apakah memang kejadian kesempurnaan yang dijadikan oleh Allah itu iya atau tidak? Tapi kita yakin iya. Tidak bisa kita mungkiri. Tidak bisa kita mungkiri. Yang pertama itu, yaitu bagian yang paling di atas. Dijadikan sebuah kesempurnaan itu dan tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Inyo lai bakapalo yo makhluk yang lain tuh yang dijadikan oleh Allah. Tapi berbeda dengan ciptaan nama manusia yang dijadikan oleh Allah. Yaitu bagian yang di atas yang kita namakan dengan adanya sebuah kepala, dengan adanya akal fikiran. Yang kedua yang berada di dalam badan dan dirinya, yaitu yang dinamakan segumpal darah. Apabila segumpal darah itu akan baik, maka baiklah seluruh amalnya, yang dinamakan dengan hati. Lalu yang ketiga, adanya yang amat kasar yang kita lirik hari ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang terdiri dari anggota gerak dengan dilengkapi oleh Allah dengan berpasang-pasangan dikasih sama Allah. Ko adoyo ndak bapasang ndak banyak do cie yo duonya. Tapi rato-rato bapasang dijadikan oleh Allah. Yang itu namanya tubuh jasmani yang diberikan namanya sama kita. Yang berikut ada lagi yang berdekatan dengan juga hatinya, dinamakan dengan rohani. Bahkan yang dekat juga dari hatinya itu dinamakan yang keempatnya adalah hawa nafsu. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, izinkan nanti kok sase tolong tunjukan, kok lupo tolong ingean, kok tak kalau tolong dijagoan. Bapak dan Ibu, kita ambil yang paling atek, yang amat istimewa dijadikan oleh Allah, yaitu akal dan pikiran. Maka kebutuhan dari akal itu, walaupun pada dasarnya berada di atas yang paling tinggi dari kejadian dan fisik kita, tetapi dia butuh sebuah nilai-nilai yang akan menghantarkan kebahagiaan dia dari dunia sampai ke akhirat kelak. Yang dinamakan kebutuhan itu adalah ilmu.
masalahnya ilmu, memang persiapannya dan modalnya juga mungkin banyak. Tetapi ada ilmu yang tidak punya modal dan itu mudah dibawa kemana-mana. Dengan ilmu orang bisa bahagia. Dengan ilmu orang bisa hidup selamat. Baik hidupnya di dunia maupun hidupnya di akhirat. Kowak lirik Bapak dan Ibu, sesepuh-sesepuh kita yang memiliki nilai-nilai kepahaman dengan keilmuan itu, maka di atas kalau diiringi dengan pendidikan kita, ilmu yang paling di atas itu dikatakan di sana adalah pendidikan agama Islam. Ilmu agama yang diletakkan di puncak, di paling atas. Pertanyaannya, apakah ilmu yang lain tidak berguna? Ilmu yang lain tetap berguna dan itu rujukannya adalah kepada nilai-nilai agama. Ilmu tanpa agama menjadikan seseorang itu menjadi dia sesat. Agama tanpa ilmu menjadikan orang itu menjadi buta. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Jadi di dalam diri awakku kesempurnaan yang pertama itu ilmu yang dihadapi dan kita bekali itu adalah ilmu yang pertama sekali adalah ilmu agama. Maka pada kesempatan ini kita melirik daripada panduan yang diajarkan dan oleh tokoh dan juga agama kita, maka di pendidikan tempat yang layak itu memang ada di pendidikannya di sekolah, tetapi tidak cukup untuk penambahan ilmu agama itu di sekolah saja. Termasuk pendidikan agama itu adalah di pendidikan rumah tangga yang dinamakan pendidikan informalnya. Termasuk lagi non-formalnya adalah masjid kita ini. Maka kedepannya program daripada pemerintah kita tidak saja nilai taman pendidikan Quran yang akan dikembangkan dan dikemas oleh program pendidikan di masjid dan musala, tetapi lanjutnya lagi adalah bagaimana kelanjutan dari anak-anak kita dengan adanya madrasah daniyahnya Quran itu. Maka di sana akan dilanjutkan dengan adanya hafalan Al-Quran. Di sana akan terjadi lagi adalah juga tilawatil Quran. Di sana akan diprogram lagi adalah tafsir Quran. Termasuk dengan bahasa Arabnya. Maka ketakutan dan keraguan orang tua, ketakutan lagi dari pihak bagaimana anak-anak kita dengan kreatifnya, baik itu di siang hari maupun di malam hari, kalau dia bertempa dengan rujukan agamanya, insya Allah kedepannya nilai-nilai sosial yang ada kita ragukan yang membawa dampak negatif kepada nilai bagaimana seorang anak itu, insya Allah mudah-mudahan ini bisa terkurangi dan bahkan itu bisa tidak akan terjadi di hadapan kita bersama. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Maka yang pertama sekali adalah bahwa pandangan-pandangan sebuah teori itu yang dianggap dia sebagai ilmu dan dinyatakan kebenarannya Allah sudah lebih dulu menerapkan di Al-Quran ini. Ndak lakang dek pane, ndak lapuk di hujan, dibau kama saja bisa. Oh, dibawa kepada mungkin awak sekolah atau bekerja. Dibawa mungkin bau usaha baik yang mungkin usahanya karajonyo adalah betani. Karajonyo badagang. Karajonyo lain bau usaha yang lainnya. Akan tetapi tidak akan lepas dari rujukan nilai-nilai agama yang akan menghadirkan keselamatan kita. Maka yang pertama sekali adalah
Kita tentu mendapatkan ilmu ini, yaitu dengan membacanya. Dikatakan dalam surat Al-Alaq tadi, jauh-jauh dari awal dikatakan, apabila seorang hamba rajin membaca, yang dibilang dengan ilmunya adalah surau menjadi smart bagi generasi kita. Tidak saja generasi kita, tetapi kita bapak dan ibu pun untuk menghadirkan sebuah kebahagiaannya adalah dengan membaca ayat-ayat Allah. Baik yang tertulis maupun ayat-ayat Allah yang terbentang luas langit dan bumi dan bentuk segala isinya. Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya Allah itu meliputi luasnya langit dan bumi. Berarti awak koketeknya kecil di hadapan Allah, bukan tidak dipandang kesempurnaannya oleh Allah, tapi yang dipandang adalah aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 54. Dirikanlah sholat, bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan diri kita dari perbuatan mungkar dan menegakkan nilai-nilai kebajikan, kebaikan, dan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Nggak jauh-jauh wak mencalik membaca bu ya, yang tertulis yang tidak tertulis yang kita lirik hari ini. Awak contohan tidak wak ibaratnya bu ya, wak contohan makhluk yang kita bilanglah kita yang sempurna. Kok ada yang berburung, punya burung, punya teranak, tidak usah jauh-jauh. Wak contohan teranak itu adalah namanya ayam atau itik. Siap dia menetaskan telurnya itu yang dirami sampai beberapa hari. Lalu kejadiannya adalah tidak beberapa menit atau mungkin beberapa hari, namanya anak ayam tadi nyolah pandai membalik-balikan badan. Membalik-balikan badan. Lalu nyolah pandai minimalnya berbunyi-bunyi untuk minta makan sama induknya. Dan induknya mencari ibu meninggal, inyo berada di tampek penginapan yang amat kecil, dan itu lingkarannya juga sangat kecil. Dan berada hanya tempatnya itu, wadahnya hanya rumput dan mungkin karung yang kita berikan. Tampek yang sangat sederhana. Lalu yang berikutnya, setelah dia bisa misalnya agak sedikit berjalan, kita sebagai mungkin pengasuh dan mungkin membimbingnya, awak taruh anak ayam tadi keluar, agar nyo dapet lo usaha, dan mungkin capek lo gadang, dan capek lo nyo mungkin yang namanya bujang. Batu, kalau jadi ayam bana awak lah sandang denyo mungkin tak ada, awak mungkin awak ragukan. Inyolah pandai mungkin mencari makanan-makanan, walaupun makanan itu bekok diimbau oleh induknya. Kakak. Baik itu dia memanggil anak-anaknya. Berarti makhluk yang diciptakan campelnya yang tadi itu adalah alam takambang jadikan guru. Awak caro rasok-rasok mungkin yang namanya kita. Anak kita ada mungkin di hadapan awak, usia sudah remaja, usia sudah dewasa, masih takui awak mungkin malapeannya, awak takui bana malapean awak mungkin pak. Bako takui, beko inyo tagaduh dengan yang lainnya. Lalu caronyo ndak tagaduh dengan yang lainnya itu, maka kesempatan yang terbaik itu adalah sebuah masjid adalah tempat surau smart bagi diri anak-anak awak
untuk mendapatkan ilmu di hadapan inyo. Sehingga dengan ilmu dia baca, nyo baca Al-Quran kuah 3 ayat saja basungguh-sungguh, apalagi inyo bawuduk dari rumah dan lalu datang kasih ko elok-elok, ndak bagalik-galik doh, ndak memakak-makak doh, tagadu apa awak dan ibu awak mungkin yang namanya yo iktikaf, maka diam saja duduk. Alangkah baiknya di hadapan kita. Nyoba tenang-tenang, duduk elo-elo, kemudian ndak lo mengecek-ngecek doh. Nyoba tenang seduduknya. Maka Allah akan mendatangkan sebuah nilai-nilai di hadapannya. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ndak nyo baca nyo dah bapa dan ibu, nyo dangai senyo. Kalau yo dari keikhlasan hatinya, maka merindinglah bulu romanya menanga apa yang dibaca oleh ayat-ayat di hadapan itu. Mendengar. Bako itu Pak Bu, Paif menyampaikan sama anak-anak. Paif modal nado untuk bisa mungkin menyampaikan namanya bisa pindah. Tetapi dengan pindah itu bisa dilakukan dengan caranya dengan Al-Quran itu. Yang dibaca cuma takbir, yang dibaca cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baintai-intai tokoh-tokoh awak di malam hari. Baintai-intai sampai nyo siang hari dema duduk Dema tampek bakalompoknya duduk. Ambok dipaip cari dema tampeknya tu. Kironyo tampek dan paling capek itu adalah untuk menjalin silaturahim, untuk menjalin sebuah keilmuan itu. Salah satunya adalah masjid di hadapan kita. Salah satunya. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Lalu dibaca mandanga senyo, gemetar bulu kudu awak. Itu masih hidup di dunia. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Kok dicalik Bapak dan Ibu? Mungkinlah berulang-ulang awak melakukannya. Baik menyelenggarakannya sampai ke alam kubur yang kita cari pemakaman itu. Bahkan awak tagak di hati dan di bawah akan kita turunkan jenazah itu di hadapan awak. Pertanyaannya, siapa yang akan menolong seorang hamba? Almarhum, almarhumah. Inyo hadir ke hadapan Allah dan sudah sampai panusuk janjilah tibu. Tidak bisa diundur sedikit pun. Dan ajal itu datang. Maka seorang anak, seorang bapak, atau seorang ibu hadir melirik dari awal sampai terakhirnya. Maka dia melirik waktu pas diturunkan. Dengan tenangnya melihat diturunkan mayat dan jenazah tadi sampai ke liang kubur. Liang kubur minimalnya kata orang tua-tua awak, kalau indak sampai sakatia dan indak sampai katalingo, batih talingo, itu kecek guru-guru awak. Wadah pandang kini yang namanya yang itu dalam bagaimana yang terbaik. Yang kita pandang utamanya adalah di saat kita berdiri, jenazah tadi kita turunkan. Pertanyaannya, adakah teman yang akan menemani? Dikatakan pada diri awak kepada ibu dan bapak waktu berjanji dulu. Pak, Bu, kita lah bersama-sama kuah, bersama-sama lo besok kembali. Itu kece awak. Tetapi kedepannya nanti perjalanan yang meninggi tadi dan menurun tadi dan berliku-liku tadi dan juga belokan yang amat patah dan tajam, apa sih persiapan yang harus kita miliki di dalam kehidupan awak? Tidak lain adalah ilmu agama di samping ilmu yang lainnya.
Apabila ingin bahagia hidup di dunia dengan ilmu, hidup di akhirat dengan ilmu. Akan tetapi kita ingat bahwa teman kita nanti tidak ada. Salah satu yang akan menemani nanti adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu diantaranya bagaimana kita menempa diri kita, menterbiahnya diri kita selama beberapa hari lagi, sehingga nantinya Aidil Fitri hadir ke hadapan kita, dan ibaratnya zakat diri kita bayarkan, kemudian Aidil Fitri kita rayakan, maka hadirlah kembali kepada ciptaan kita semula. Kita hadir dari tanah kata yang jin yang memurkai dirinya, dan tidak bisa bersujud di hadapan Allah. Dia caci awak ke hadapan Allah. Biarlah dicaci oleh jin itu, digoda oleh jin. Akan tetapi di dalam diri kita iman yang terpatri, yang kuat, kita mohonkan kepada Allah, sehingga kefitrahan kita selesai Aidil Fitri besok kita rayakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang setelah kita membaca, tentu kita pahami cik dan dua. Tidak perlu yang banyak-banyak kita pahami saja yang pertama yang namanya Islam itu terdiri dari adanya syahadat. Yang keduanya adalah solat. Kita ambil solat yang ada, bahwa solat itu miftahul jannah, surga yang akan menunggunya. Orang-orang yang rajin solat dengan keikhlasannya, sujud dan tunduk kepada Allah, maka hadirnya nanti adalah semoga hadir di akhirat kelak dengan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kita garis bawahi lagi yang ketiga adalah, yaitu setelah dipahami, diamalkan. Itulah yang dikatakan iman yang sesungguhnya. Al-imanu bitamani wa bitahali wa wakin huwa waqara fil qalbi wa sadaqahul amal. Iman itu bukan sekedar angan-angan, ambo yo yakin Allah itu menciptakan ambo. Tidak begitu saja, tetapi diucapkan dengan lidahnya, diikrarkan di hatinya bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Awak takut yang terakhir kalau tidak bisa awak mengamalkannya, yaitu persaksiannya, pertanggungjawaban diri kita di hadapan Allah. Mumbang lareh kalapo lareh. Kecewa yang namanya diri yang sebenarnya tadi penuh dengan sukik tadi, kironyo alun penuh. Maka pada dasarnya hari kini kita pahami diri kita bahwa diri kita ini mumbang lareh kalapo lareh. Anak-anak wafat, ibu-ibu wafat, orang tua wafat, yang mungkin kecil pun juga akan meninggal. Kalaulah penuh sukeknya, tidak bisa kita mungkiri. Akan tetapi persaksiannya adalah segala bentuk kejadian ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Hari kini mungkin lidah awak akan bisa fasih, berjanji kepada seseorang, dan mungkin berjanji kepada Allah. Akan tetapi di hadapan Allah besok, badan yang terbujur dengan 2-3 helai bagi yang putra, 5 helai bagi yang putri terbujur kaku, nanti dipertanyakan oleh Allah, maka kita siap untuk menjawabnya. Kok ada pelacik mungkar dan nangkir itu di dalam petunjuknya adalah pelaciknya nak pelacik yang namanya lidi doh. Ndak pelaciknya yang namanya mungkin rotan doh. Tapi pelaciknya itu adalah besi yang padat yang akan memukul kenakalan dan mungkin dosa dan juga kekafiran kita yang ada yang tidak bisa melakukan syukur dan nikmat itu kepada Allah. Suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang Mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu
Tuhan gunakan. Ditanya satu ya. Jangan diharap membela diri dengan alasan dicari-cari mata, telinga, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Amal awak yang akan menentukan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.